STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, sudah sekian lama kita tidak menyapa teman-teman menyapa sahabat semuanya dari ruang dengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, hari ini pada tanggal 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melalui udara, dan kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu keikhlasan. Sebelum kita berbicara jauh tentang ikhlas, ada satu ucapan yang sangat indah disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab An-Niyah wal Ikhlas di dalam kumpulan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, wa qad inkashafa li arbabil qulub bi basiratil iman wa anwaril Qur'an. Dan telah tersingkap bagi orang-orang yang mereka memiliki hati dengan keimanan dan cahaya Al-Quran, bahwasannya alla wusula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. Seseorang tidak akan sampai kepada kesuksesan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Wal amilun wal alimun kullum halaka. Orang-orang yang mereka beramal, atau orang-orang yang mereka memiliki ilmu, semuanya itu akan celaka, semua akan hilang. Ilal amilin, kecuali orang-orang yang mereka beramal dengan ilmunya. Wal amilun, begitu juga orang-orang yang mereka beramal, semuanya itu akan binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhlisun ala khatrin azim, dan orang-orang yang mereka ikhlas itu berada dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa? Karena fal amalu, beramal tanpa niat, maka itu sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat. Wan niyah, begitu juga niat tanpa keikhlasan itu akan menjadi riya, dan dia adalah kenifakan. Wa ma'al isyan sawaun. Amalan yang digabung, yang disertai dengan riya, itu adalah sebuah dosa dan sebuah maksiat, yang mana kita ketahui orang-orang yang mereka beramal, beribadah, dibungkus dengan riya, maka ibadah itu akan menjadi dosa untuknya. Ibadah itu bukan akan membuat senyumnya menjadi lebar ketika bertemu dengan Allah, justru amalan yang dilakukan itu menjadi dosa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan ada 3 jenis manusia yang pertama kali akan diseret oleh Allah ke dalam neraka. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang berjihad. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ini semua kebaikan. Ini semua ketaatan. Akan tetapi ketika ketaatan ini tidak dibangun di atas keikhlasan, alias dia bungkus dengan riya, maka amalan-amalan ini semuanya menjadi dosa dan menjadi maksiat, dan menjadi sesuatu yang tidak akan bermanfaat. Sampai-sampai kata beliau, wa qad qala Allah Ta'ala fi kulli amalin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di setiap amalan yang diinginkan dengan amalan tersebut bukan wajah Allah, yang diinginkan adalah selain dari wajah Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami datangkan ila ma'amilu, dari apa yang telah mereka amalkan, dari amalan-amalan kebajikan, faja'alnahu, kemudian amalan tersebut kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, yang tidak bermanfaat sama sekali.
Sementara kita ketahui kalau di dunia kita melakukan sebuah amalan dan kemudian amalan kita rusak, kita bisa mengulangi kembali. Akan tetapi di akhirat kita nggak punya kesempatan untuk beribadah. Sudah nggak ada waktu lagi beramal. Yang ada amalan yang telah kita kumpulkan itu akan dihisab dan ditimbang oleh Allah. Nah sementara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang amalan tersebut, ternyata amalan itu menjadi dosa. Kalau seandainya amalan itu ya hanya sekedar hilang begitu saja, itu sudah cukup rugi. Ya karena itu bekal yang memang kita sedang butuhkan pada saat itu. Nah sementara bukan hanya sekedar hilang, tetapi amalan itu akan menjadi dosa, akan menjadi maksiat yang kemudian kita diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya. Jadi menunjukkan kepada kita, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pentingnya untuk kita mengikhlaskan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala juga pernah menyebutkan sebuah ucapan yang sangat indah ya akan pentingnya niat tersebut. Beliau mengatakan rubba amalin saghirin nam, dan terkadang amalan-amalan yang kecil itu menjadi besar dikarenakan niat. Sebaliknya wa rubba amalin kabirin, ya amalan-amalan yang itu besar itu menjadi kecil juga dikarenakan niat. Ya, apa faedah dia bersedekah miliaran rupiah, tapi kemudian dia pamer harta tersebut bahwasanya dia adalah orang yang dia dermawan. Sementara di sana ada orang yang bersedekah hanya 1.000 rupiah, tetapi sedekahnya itu dibangun ya di atas keikhlasan, maka jauh lebih baik, bahkan nggak bisa dibandingkan dengan orang yang mengeluarkan 1 miliar rupiah tadi. Ya, nah kemudian para hadirin dan hadirat sahabat semua pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah menyebutkan tentang apa itu ikhlas. Beliau mengatakan al-ikhlas nisyanu ru'yatil khalq, lupa dengan apa yang dilihat oleh makhluk, bidawamin nazar ilal khaliq. Ya, tetapi dia fokus terhadap pandangan kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia pikirkan. Dia nggak peduli manusia memujinya, dia nggak peduli manusia mencelanya, karena cacian dan celaan dan pujian manusia itu sama untuk dirinya. Pujian tidak menambah kesemangatannya dia. Begitu juga celaan manusia tidak membuat dia mundur dari kebaikan, karena dia melakukan kebaikan untuk Allah, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena celaan dan cacian manusia. Makanya di sebagian para ulama salaf, mereka mengatakan bahwasannya sebagaimana akan kita jelaskan nanti, ya orang yang ikhlas adalah orang yang tidak beda ya di matanya antara pujian dan celaan manusia itu sendiri. Nah kemudian di momen Ramadan kali ini, apa sisi keterkaitan antara puasa dengan keikhlasan? Kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita berpuasa dengan maksud dan tujuan adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dengan puasa tersebut kalian menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Ya, dan kita ketahui bahwasanya ketika kita berbicara tentang takwa adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan cahaya dari Allah, dan dia menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dari cahayanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya takwa itu adalah semua amalan kebajikan. Nah, ketika amalan itu merupakan amalan kebajikan, maka ya diantaranya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah amalan yang walaupun dia adalah ketaatan, namun ketika tidak dibangun dengan keikhlasan, maka itu akan menjadi dosa dan menjadi maksiat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Taib. Nah, di sini ayyuhal hadirun wal hadirat, para sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Ya, yang pertama, anna sauma kafun, ya. Puasa itu adalah kita meninggalkan. Apa kita tinggalkan?
kita meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Iya. Dan hal-hal yang akan mengurangi pahala puasanya kita. Taib, kalau misalnya kita pergi ke dapur, taib, kemudian kita tutup dapur rumah kita, kita buka kulkas, kemudian kita minum, nggak ada yang lihat. Taib, nggak ada yang lihat. Atau misalnya kita ke toilet, ya kemudian di toilet mungkin kita bisa masukkan minum, kemudian kita minum di situ, nggak ada yang lihat. Iya. Atau kita makan, yang makanan itu nggak perlu kita beli di luar rumah. Makanan ada dalam kulkas kita, ada di dapur rumah kita. Tetapi kita nggak menyentuh itu semuanya. Kenapa? Kita nggak menyentuh itu karena Allah melarang kita untuk makan dan minum di bulan Ramadan. Berarti apa? Ada sesuatu hal yang kita tahan, yang itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah keikhlasan itu sendiri. Ya, jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita ikhlas. Maka disebutkan di sini wasirrun. Ibadah puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Walaysa amalan yushahid bainan nas. Yang amalan itu bukan amalan dilihat oleh manusia. Kalau kita sholat, kita dilihat oleh manusia. Kita ruku, kita sujud. Ketika kita baca Quran, terlihat oleh manusia kita sedang baca Quran. Ketika kita bersedekah, dilihat oleh manusia kita sedang bersedekah. Iya, ketika kita berzikir, dilihat oleh manusia kita sedang berzikir. Tapi ketika kita sedang berpuasa, tidak ada yang tahu bahwasanya kita sedang berpuasa. Karena apa? Karena itu adalah amalan asir. Taib, wasairul ibadat wa ta'at takun bimashhad min khalq. Ya, bahwasanya seluruh ibadah dan ketaatan itu menjadi pandangan manusia. Mashhadin bil khalq, manusia itu melihatnya. Ya, sehingga dengan itu semuanya akan membuat seseorang itu terjatuh kepada syirik as-sarair, syirik-syirik rahasia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, iyyakum wa syirkas sarair. Wahai manusia, hati-hati kalian dengan syirik-syirik sarair. Apa itu syirik sarair? Seseorang laki-laki yang dia sholat, yang kemudian dia memperbaiki salatnya, mengindah-indahkan salatnya ketika ada manusia melihat dia sedang melakukan amalan tadi. Ya, ada dorongan-dorongan seseorang itu bisa terjatuh dengan riya. Tapi puasa ini amalan yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi, yang dia tidak terlihat, yang itu antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sanggup menahan itu semuanya. Kita nggak makan, kita nggak minum. Bahkan mungkin biasanya di luar Ramadan kita candu dengan game, sekarang kita menjauhi game. Ya mungkin di luar Ramadan kita sibuk dengan bermedia sosial, berbantah-bantah di media sosial, di bulan Ramadan kita berhenti. Kita hentikan itu semuanya. Karena apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah hakikat dari keikhlasan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya, tidaklah menginginkan itu hanya di bulan Ramadan saja. Dan juga lebih khusus lagi, Allah nggak menginginkan itu hanya dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, petanda waktu berbuka dimulai. Tetapi itu harus kita lanjutkan di malam hari. Ya, kita tetap tarawih bersama kaum muslimin, tapi kita jaga hati kita. Bahwasanya tarawih yang saya lakukan adalah untuk Allah. Ya, kemudian kita baca Quran di masjid. Kita jaga hati kita. Kita baca Quran bukan ingin disanjung dan dipuji oleh manusia bahwasanya kita rajin baca Quran. Tapi kita lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di siang hari kita menahan makan dan minum, orang nggak tahu, tapi kita tetap melakukannya. Tetap kita menahan karena Allah yang kita harapkan. Maka begitu juga amalan-amalan kita di malam hari di bulan Ramadan, kita harapkan juga dari keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Dan begitu juga seperti yang saya singgung tadi, tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, sampai Ramadan yang akan datang. Karena apa?
Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan amalan kita yang akan diterima olehnya adalah amalan yang ikhlas kepadanya. Yang kedua, ya, bahwasanya di dalam puasa itu ya ada bentuk perlawanan kita kepada musuhnya Allah Subhanahu wa taala, itu iblis alaihi laknatullah. Ya, ada tekanan yang kita menekan iblis dari godaan-godaan manusia itu semuanya. Dari sisi mana? Wali anna wasilat syaitan hiya syahwat. Kita ketahui bahwasannya jalannya syaitan di dalam menggoda anak manusia itu melalui jalan syahwat. Dan syahwat itu terkadang akan menguat dengan makan dan minum. Baik, dengan makan dan minum, syahwat seseorang itu naik. Beda ketika dia berpuasa. Maka puasa ini akan menjadi penahan dari syahwat tadi. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya syaitan itu berjalan di antara anak manusia dari perjalanan darah, dari aliran darah tersebut. Ya, dan ketika manusia itu kenyang, ya, maka akan semakin meningkat syahwatnya. Ketika syahwatnya itu semakin meningkat, maka semakin ada kekuatan iblis untuk ya menggiring anak manusia terjatuh ke dalam dosa. Bahkan dia bisa menjadi perangkap-perangkapnya iblis. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berpuasa untuk menekan dari syahwat-syahwatnya iblis. Dan ternyata apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita merasakan kekhusyuan ketika kita mampu untuk menekan dari syahwatnya iblis. Ya, dan ini seharusnya menjadi benteng untuk kehidupan seorang manusia. Yang mana ternyata ketika saya mengikuti bisikan-bisikan iblis, mengekor syahwat yang digoda oleh iblis, ini nggak memberikan ketenangan dalam hidup saya. Akan membuat saya sempit, akan membuat saya stres, akan membuat saya galau. Dan kalau seandainya pun saya menikmati hanya beberapa saat ketika dia melakukan dosa dan maksiat tadi. Tapi ketika maksiat tersebut sudah selesai dia lakukan, dia sudah merasa puas sesaat dari dosa dan maksiat dilakukan tadi, maka kegelisahan, kegalauan, ya, itu akan lebih panjang dan lebih parah dan tidak sebanding dengan secuil kenikmatan yang didapatkan. Itu baru di dunia. Bagaimana lagi di akhirat kelak ketika Allah akan minta pertanggungjawaban dari umur, dari harta, dari masa muda yang kita lewati dalam kehidupan di dunia ini, ia akan menjadi hutang bagi kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ketika kita mampu mengontrol dari syahwatnya iblis di bulan Ramadan, kita bisa merasakan ketenangan diri kita. Dan itu semuanya manfaatnya itu nggak kembali kepada Allah, karena Allah nggak butuh dengan kebaikan kita. Allah tetap raja di atas raja, apakah kita mengerajakan dia ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala berkuasa, apakah kita menganggap dia berkuasa ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala mulia, apakah kita memuliakan dirinya ataukah tidak. Tapi semua manfaat itu kembali kepada kita. Ketenangan itu akan kita rasakan, kesejukan itu akan kita miliki. Ya, dan subhanallah, ya, orang-orang yang berakal, tentunya dia nggak pernah jatuh pada lubang yang sama. Ya, orang berakal nggak pernah jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama terus-menerus. Ya, tapi orang yang berakal cukup sekali kesalahan itu menjadi pelajaran buat dirinya bahwa syaitan memang tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya ketika dia mengikuti syahwat apa yang dibisik oleh syaitan tadi. Baik. Kemudian teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita supaya bisa merealisasikan keikhlasan tersebut? Baik. Ada beberapa hal yang disebutkan ya agar kita bisa merealisasikan dari keikhlasan tadi. Yang pertama ya, yang pertama, untuk engkau lebih fokus dengan apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak fokus dan tidak konsen
terhadap yang menjadi pandangan makhluk. Ketika kita sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sholat kita itu murni dan suci untuk dirinya. Ya, kemudian manusia tahu kita beribadah A, manusia tahu kita mensedekahkan A, manusia tahu kita berbuat ini dan berbuat itu. Ya, nggak ada rasa apapun buat kita. Nggak ada keinginan, ya amalan saya supaya disanjung oleh dia, dicerita-ceritakan oleh dia kepada orang lain. Nggak ada keinginan sama sekali. Karena kita nggak butuh dengan pujian dan sanjungan manusia itu sendiri. Dan saya pernah mengibaratkan, kalau seandainya sanjungan dan pujian manusia tersebut ditulis dalam sebuah kertas seperti ini. Kemudian kita pergi ke sebuah kios. Kita ingin membeli air mineral yang harganya Rp2.000. Kemudian kita berkata, "Bang, saya punya pujian dari manusia. Banyak sekali pujiannya. Saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin bersedekah, saya banyak baca Quran. Ini pujian ini bisa nggak ditukar dengan air mineral yang harganya Rp2.000? Ya, si penjual tersebut akan mengatakan, "Bapak sehat atau Bapak sedang sakit? Kalau Bapak butuh air saya beri. Tetapi pujian manusia itu nggak laku buat kami." Subhanallah, seharga ini ternyata pujian manusia itu tidak bisa membeli air seharga Rp2.000. Akan tetapi kita hancurkan semua kebajikan kita. Ya, kita jadikan itu sebagai bahan bakar api neraka kita. Ini adalah sebuah kebodohan. Ini adalah sebuah kedunguan. Ini adalah sebuah ketololan yang dilakukan oleh seorang manusia. Dia lelah beribadah, lelah berbuat kebajikan yang seharusnya itu dia bisa gunakan untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hilang semuanya dengan harapan sanjungan dan pujian manusia itu sendiri. Maka disinilah kita mesti menanamkan pada diri kita agar kita lebih fokus dengan pandangan Allah daripada sesuatu yang dipandang oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka yang menjadi tujuannya kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang menjadi hadafnya kita, yang menjadi tujuan utamanya kita. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang seseorang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan celaan manusia, maka Allah akan mencukupinya. Nggak peduli dia manusia nggak suka, nggak peduli dia manusia benci, nggak peduli dia, nggak ada urusan sama saya. Dia mencela saya, dia mencaci saya, tetap ini keyakinan saya sebagai seorang muslim. Ini keyakinan saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi memerintahkan saya demikian, mengkhabarkan demikian, saya mengimani apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Maka Allah akan mencukupi dirinya. Tapi barang siapa yang seseorang, dia takut dengan kemurkaannya manusia, dia mengharapkan ridhonya manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya, maka Allah akan wakilkan dia kepada manusia. Manusia itu sudah cukup sering mengecewakan kita. Allah yang seharusnya tempat kita bergantung, dialah satu-satunya zat yang menolong kita. Namun ketika kita mencari ridhonya manusia dan kita tidak peduli dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan wakilkan kita kepada manusia. Allah akan wakilkan kita kepada manusia. Istri, sesoleh-solehnya istri kita mungkin, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah, mungkin dia melayani kita ketika kita sehat, ketika kita sedang banyak uang, ketika kita bisa beraktivitas. Tapi bisa saja istri kita yang sayang kepada kita, kemudian nikmat-nikmat itu mulai tertarik dari kita, bisa jadi dia berkhianat dari kita. Bisa saja dia melayani kita tapi tidak seindah pelayanan dia sebelum kita sakit. Nah, ini adalah istri. Selain ibu dan ayah kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang kita bisa berharap banyak dengannya. Lah, bagaimana lagi dengan teman kita? Gimana lagi dengan tetangga kita? Apalagi dengan kepala kantor kita? Apa yang kita harap dari mereka?
Nah, sementara ketika kita mengharap ridhonya manusia dan kita tidak peduli dengan kemarahannya Allah, Allah wakilkan kita kepada manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, manusia itu ketika manusia itu tergantung kemana dia bergantung. Kekuatan dia tergantung sejauh mana, kemana dia bergantung. Kalau dia bergantung kepada Allah, maka sebesar itulah kekuatannya. Tapi kalau dia bergantung kepada manusia, maka begitulah manusia itu akan selalu mengecewakan kita. Dan kita sebagai manusia itu kita hadapi di dunia ini. Terkadang dia berjanji A, tiba-tiba nggak jadi. Ya, jangankan sesuatu kita harapkan apa yang dia punya untuk kita. Yang punya kita sendiri. Punya kita sendiri. Kita pinjamkan uang ke dia. Ya, kita hutangkan uang ke dia. Itu haknya kita. Ya, dia janji bayar sebulan. Udah bertahun-tahun hutang itu nggak dibayar. Bertahun-tahun dia nggak bayar hutang kita. Itu punya kita sendiri. Kita dibuat kecewa sama orang. Nah, gimana lagi kita berharap sesuatu yang bukan punya kita. Maka sangat merugi orang-orang yang mereka mengharap ridhonya manusia dan dia tidak peduli dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan wakilkan ya manusia untuknya. Iya dan billah. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang akan membuat kita ikhlas, bisa merasakan keikhlasan adalah ya ayastawiya indaka al-madhu wa dhammu. Yang sama di sisi engkau antara pujian dan celaan. Jadi sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Taib, apa yang bisa engkau ambil manfaat dari pujiannya manusia? Apa kira-kira? Ada terkadang manusia memuji kita kalau kita punya kedudukan ingin menjilat kita. Ada manusia dia memuji kita, kalaupun kita memang nggak punya kedudukan, mungkin dia ingin membuli kita, tapi dengan bentuk sanjungan dan pujian. Ya, kemudian apa yang dia sampaikan, dia sanjung kepada kita, udah lupa dia. Kemudian kita berbunga-bunga dengan ucapan tersebut. Ya, kita ingin dia menyebarkan apa yang kita lakukan dari kebajikan kepada orang lain. Subhanallah. Maka kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Ya, air mineral Rp2.000 nggak laku kalau seandainya pujian itu tertulis dalam sebuah lembaran kertas. Dan kemudian wadhammuhum, ya, dan celahannya manusia. Apa yang membuat engkau peduli dengan celahan manusia? Kalau seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbnya engkau ridho kepadamu, apa yang membuat engkau khawatir? Apa yang membuat engkau takut? Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki hati-hati manusia, yang hati manusia di antara jari jemarinya, dan kemudian engkau melakukan sesuatu yang diridhoi olehnya, apa yang membuat engkau takut dari manusia tersebut? Apa yang membuat engkau takut ketika celaan mereka? Bukankah Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu motivasi yang sangat indah? Kalau seandainya seluruh jin dan manusia mereka memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal beliau berdakwah, beliau sendiri. Kemudian diikuti oleh segelintir manusia. Beliau berdiri di hadapan kesombongan dengan keangkuhan orang-orang musyrikin Quraisy. Dengan harta mereka, dengan pengikut mereka, dengan kedudukan mereka, dengan kemuliaan kesukuannya mereka. Namun semuanya itu hancur. Semuanya itu hilang. Semua itu redup, tenggelam. Dan keikhlasan, ridhonya Allah Subhanahu wa taala lah yang berjalan di muka bumi ini. Fir'aun, ketika Nabi Musa alaihissalam lari dengan Bani Israel, ya dengan orang-orang yang sudah tua renta, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan yang jumlahnya sangat sedikit pada waktu itu. Dan sementara Fir'aun dalam sebagian cerita Israiliyat itu datang dengan pasukan yang jumlahnya jutaan orang. Pasukan perang. Yang kemudian Nabi Musa alaihissalam sudah berada di pinggir laut. Ya, di belakangnya adalah Fir'aun dengan bala tentara yang siap menghabisi Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi?
ketika seseorang ridho kepada Allah, ketika seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya, Allah akan menyelesaikan masalah itu semuanya. Jadi apa yang mau kita khawatirkan teman-teman semuanya? Apa yang kita khawatirkan dari celaan dan cacian manusia? Ya, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang akan bisa merealisasikan keikhlasan, ya, di mana sama kita berusaha untuk menyamakan zahirnya kita dengan batinnya kita sama. Nggak ada beda. Ketika kita berada di tengah manusia ini kita lakukan, ketika kita berada di belakang manusia itu pula yang kita lakukan. Nggak ada bedanya. Bahkan ketika kita berada di belakang manusia bersendirian, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin besar. Taib. Dan juga selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan dan menjauhkan kita dari segala noda-noda kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'a a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik kepada Engkau sesuatu yang ku ketahui, dan aku meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari apa yang Kau tidak ketahui, kalau itulah perbuatan syirik kepada Engkau. Allahu ta'ala alam. Bisawab, mungkin ini bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga kepada jamaah semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, bil alamin, kembali telah kita simak bersama dan dengarkan nasihat dari Ustaz Haris Hafizahullah Ta'ala tentang masalah keikhlasan dan menjaga keikhlasan di bulan yang mulia ini. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan dari WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Di sini ada dari Abu Ihsan dari Blang Kejiren, Ustaz. Oh, jauh. Ya, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah saat sahur kita lebih utama makan secukupnya seperti makan kurma dan air itu cukup sebagaimana Nabi SAW, atau bagaimana seharusnya agar kita tak berlebihan, Ustaz? Taib. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tasaharu, makan sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Ya, maka di sini tidak ada ketentuan ya berapa porsi, berapa banyak dia mesti makan sahur. Ya, yang jelas dia makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian itu bisa menjadi penguat dia besok hari. Ya, tanpa berlebih-lebihan. Ya, dan itu apakah ketika kita makan sahur ataukah makan yang lainnya. Ya, cuman inti yang ditekankan semaksimal mungkin seseorang itu makan sahur untuk mendapatkan keberkahan dan untuk menyelisih orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi mereka berpuasa dan mereka puasanya tidak makan sahur. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air ya hanya sekedar melewati air di tenggorokan maka itu sudah dianggap sebagai makan sahur. Nah, Allahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan. Nah, silakan. Dari Umahat, dari Padang, agaknya. Masya Allah, jauh-jauh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana hukumnya jika sang istri sedang mengqadha puasa Ramadan, kemudian diajak suami untuk berhubungan intim, apakah terkena kafarat? Baik. Ketika istri melakukan mengqadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, ya, yang mana mengqadha puasa Ramadan dia boleh untuk membatalkannya, ya, selama waktu untuk dia mengqadha masih ada. Baik, maka tidak ada masalah seorang istri melayani suaminya. Makanya istri-istri Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
mereka mengqadha puasa yang mereka tinggalkan di bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Itu kan jauh ya, dari bulan Ramadan sampai bulan Sya'ban itu sampai ke 11 bulan. Kan seperti itu. Nah, kata para ulama, kenapa istri-istri Nabi mereka mengqadhanya di bulan Sya'ban? Karena mereka siap 24 jam untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Mereka siap untuk berkhidmat kepada Rasul. Jadi kapan Nabi membutuhkan mereka, mereka sudah siap. Mereka bahkan tidak membayar puasanya. Dan kenapa mereka menggantinya sampai bulan Sya'ban? Karena Nabi SAW ya di bulan Sya'ban itu beliau sering berpuasa. Hampir setiap bulan penuh beliau berpuasa, walaupun nggak sebulan penuh. Maka disitulah kesempatan istri Nabi SAW mereka menggantikan puasanya. Dan mereka tidak, mereka segan untuk meminta izin kepada Nabi SAW mengqadha puasanya di bulan lain-lainnya. Karena mereka ingin maksimal di dalam melayani Rasulullah SAW. Ini adalah masalah bagi seorang istri yang dia mengqadha puasa bulan Ramadan, kemudian suaminya mengajak dia keranjang, dilayani suaminya. Ya, kemudian dia mencari di waktu yang lainnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah jawaban yang sangat faedah. Dan satu lagi Ustaz yang terakhir insyaallah. Ustaz, kenapa orang-orang masih berlomba-lomba berqiyamul lail saat Ramadan? Sementara bukankah pahala tarawih bersama imam dapat pahala semalam suntuk? Taib, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan orang yang mereka berangkat umrah di bulan Ramadan, yaitu sama seperti pahalanya berhaji bersama Nabi SAW. Nah, apakah menunjukkan bahwasanya hajinya itu menjadi jatuh? Maksudnya dia nggak perlu lagi melakukan ibadah haji? Tidak. Pahalanya disegerakan oleh Allah. Adapun kewajiban hajinya tetap dia lakukan. Ya, nah demikian juga di sini. Seseorang yang sholat bersama imam, tarawih bersama imam, dan kemudian dia salam bersama imam, dia mendapat pahala seperti dia pahala sholat semalam suntuk. Nah, ketika dia sholat malam lagi, ya maka dia akan mendapat pahala yang lainnya. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan untuk dia mengumpulkan sebanyak mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.